Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video saya. Ayo belajar IPA. Materi kelas 8 MTS SMP. Sekali lagi, ayo belajar IPA. Jangan lupa like bila kalian suka, subscribe, dan share agar video ini dapat memiliki manfaat. Pada video kali ini, kita akan bahas materi gerak benda pada bagian yang ke-1. Jadi sekali lagi, materi yang akan kita bahas adalah gerak benda. Perhatikan slide berikut. Seumpamanya kita memiliki suatu lintasan garis lurus, kita sebut dengan lintasan benda. Kemudian ada seorang anak atau kita katakan saja Fadil naik sepeda. Kemudian kita tandai awal naiknya dengan titik A, dan yang akan dituju kita tandai dengan titik B. Titik A kita sebut titik awal permulaan kegiatan dari Fadil ini, atau disebut dengan titik acuan. B itu adalah titik tujuannya. A disebut juga kedudukan awalnya. Kalian perhatikan gerakan sepeda itu. Dari A menuju B. Posisi sepeda yang dikendarai oleh Fadil berubah dari posisi A ke posisi B. Kita ulangi. Gerakan ini menuju titik A ke titik B. Ada gerakan menuju titik A ke titik B. Posisi yang awalnya di titik A berubah menjadi titik A. Sekarang kalian perhatikan juga posisi anak, posisi Fadil yang naik. Kalau dilihat dari titik A, Fadil berpindah kedudukan ke titik B. Tetapi kalau dilihat dari sepeda ini, apakah Fadil bergerak? Sekali lagi kamu amati, kalau dilihat dari titik sepeda sebagai acuannya, sepeda sebagai acuan titiknya, apakah Fadil bergerak? Nah, kalau begitu kita definisikan dulu gerak. Gerak benda itu adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik awal atau titik acuan. Benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya. Kalau dari sepeda tadi, dari A menuju B, kedudukan dari A berpindah ke B. Cara gerak benda itu bermacam-macam. Bisa menggelinding atau pada bola, pada roda, kemudian bisa mengalir pada air. Contohnya, kemudian benda jatuh itu pada buah yang jatuh dari pohon. Kemudian atau memantul, gerak ke atas. Jadi cara gerak benda bermacam-macam. Saya ulangi, bisa menggelinding, bisa mengalir, bisa jatuh atau memantul. Sekarang kalian perhatikan, dari tayangan sepeda tadi akan muncul berbagai pengertian gerak. A ke B, dari pindah A sepeda dari A ke B itu nyata, gerak yang bisa kita lihat dengan nyata. Tetapi akan ada yang dikatakan gerak bersifat relatif. Tadi kalian perhatikan sepeda yang dinaiki oleh Fadil. Jika dilihat dari sepeda, Fadil tidak bergerak karena posisinya tetap di atas sepeda. Sehingga bisa diartikan Fadil terhadap sepeda itu adalah gerak bersifat relatif. Artinya apa? Gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya.
acuannya adalah sepeda tadi. Saya ulangi contohnya. Fadil berangkat dari rumah menuju ke sekolah dengan bersepeda. Fadil berangkat dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda. Rumah kita umpamakan tadi adalah titik A. Fadil dikatakan bergerak jika titik acuannya rumah, karena Fadil sudah meninggalkan rumah menuju sekolah. Tetapi Fadil naik sepeda, bisa dikatakan Fadil tidak bergerak jika titik acuannya adalah sepeda. Sekali lagi, Fadil tidak dikatakan bergerak jika titik acuannya adalah sepeda. Itulah yang menunjukkan gerak bersifat relatif. Nah, sekarang di saat Fadil naik sepeda, dia akan melewati bangunan-bangunan sepanjang jalan. Dan kalau kita amati, seolah-olah bangunan itu akan bergerak. Gerak itu kita katakan adalah gerak yang seolah-olah bergerak tetapi sebenarnya tidak bergerak. Itu adalah gerak semu. Gerak yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Berarti yang mengamati dalam posisi bergerak. Sekali lagi contohnya dapat kita katakan bahwa kalian misalkan berangkat ke sekolah naik bus, atau di dalam mobil yang berjalan, bus yang kita naiki itu berjalan. Di saat ketika melihat kaca jendela, dari kaca jendela melihat luar, seolah-olah bangunan yang kita lalui akan bergerak seperti mendekati kita. Padahal apakah bangunan itu bergerak? Tidak, bangunan tetap pada tempatnya. Nah, gerak-gerak yang seolah-olah bergerak itulah yang dikatakan gerak semu. Dari penjelasan tadi kita simpulkan pengertian-pengertian gerak itu ada gerak nyata atau sejati, sepeda dari titik A menuju titik B. Yang kedua, gerak relatif, gerak yang dilihat karena acuannya berbeda. Fadil naik sepeda, kalau dilihat dari titik A tadi dia bergerak karena pindah ke titik B. Tetapi kalau Fadil dilihat dari sepeda, maka dia akan tetap duduk di atas sepeda. Tetapi dia seolah-olah bergerak, yang katakan bahwa itu adalah gerak relatif. Di saat Fadil naik sepeda mengamati jalanan atau bangunan yang ada di sekitar yang dilewati seolah bergerak. Atau kalian naik bus ke sekolah, lewat jendela kamu amati rumah-rumah yang dilewati bus seolah-olah bangunan gerak, maka itu adalah gerak semu. Perhatikan sekarang sebagai tugas kalian, perhatikan animasi berikut gerakan mobil berwarna merah ini. Jika mobil tersebut dinaiki oleh seorang ayah sebagai sopir dan anaknya duduk di belakang berangkat dari rumah menuju mall, tugas kalian tentukan mana yang gerak sejati, mana yang gerak relatif, mana yang gerak semu. Kalian bisa menjawab berdasarkan paparan penjelasan yang sudah disampaikan di slide sebelumnya. Jadi kalian bisa mengulang-ulang, membaca, melihat tayangan dari video di slide yang sebelumnya. Itu adalah tugas kalian untuk lebih memahami apa itu sebenarnya gerak nyata, gerak semu, dan gerak relatif. Gerak itu juga bisa dibedakan lagi berdasarkan lintasannya. Ada gerak lurus, ada gerak tidak lurus. Gerak lurus, gerak yang lintasannya garis lurus. Gerak tidak lurus berarti gerak yang lintasannya tidak lurus, mungkin lingkaran dan sebagainya. Gerak lurus juga ada dua, yaitu gerak lurus beraturan atau disebut GLB. Gerak lurus berubah beraturan disebut GLBB. Untuk materi yang ini nanti kita bahas lebih mendalam di video selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Selamat ketemu lagi di video berikutnya. Sekali lagi, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.